Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, dengan siapa kita berteman? Ayat intinya saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di tempat-tempat tertentu sering kita temui adanya beberapa tempat sampah yang bertuliskan sampah kering, sampah basah, logam, kertas, organik, aorganik, dan lain sebagainya. Bahkan tempat sampah tersebut juga dibeda-bedain warnanya. Ada yang kuning, hijau, merah, dan sebagainya. Tentu saja harapannya tiap orang yang membuang sampah bisa memasukkan sampahnya sesuai dengan tulisan yang tertera, sehingga para petugas sampah nanti bisa dengan mudah memilahnya. Sampah yang tidak mudah busuk bisa diolah kembali, dan sampah yang mudah busuk juga bisa disendirikan. Pembagian sampah ini memang sengaja dilakukan agar memudahkan dalam memisahkan jenis dan manfaatnya. Pemirsa dimanapun berada, kalau sampah saja dapat dibeda-bedain manfaatnya, apalagi kita. Tentu saja beda sekali perbuatan anak-anak terang dengan anak-anak dari kegelapan. Anak-anak terang adalah anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Sebaliknya, anak-anak kegelapan hidup jauh dari kasih karunia Allah. Perbedaan itu jelas terjadi dalam nyata dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Pergaulan anak-anak terang jelas berbeda dengan pergaulan anak-anak kegelapan. Anak-anak terang memancarkan kasih dalam berkomunikasi dengan sesama, sedangkan anak-anak kegelapan hidup dalam kemarahan, kebencian, iri, dengki, dan lain sebagainya. Hal ini juga yang sebaiknya diterapkan dan terus dipegang ketika kita akan memilih teman, sekolah, tempat kerja, komunitas, dan lain sebagainya. Ingat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu, ketimbang cuma melihat apa yang nampak dari luar, seperti komunitas orangnya yang keren-keren atau kaya-kaya, gedung sekolahnya yang modern, tempat kerja yang populer, dan sebagainya. Cobalah untuk melihat dulu orang-orangnya. Coba lihat apakah di komunitas itu orang-orangnya punya pemikiran dan sikap yang positif. Coba lihat apakah di perusahaan itu pimpinannya adalah orang yang takut akan Tuhan. Coba lihat apakah di sekolah itu sistem pendidikannya benar-benar baik dan bisa membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik, pintar, dan takut akan Tuhan. Mungkin ada pertanyaan dalam hati, bagaimana cari teman yang baik? Kita bisa belajar dari Amsal 13 ayat 20 yang mengatakan, orang yang berjalan dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Di ayat ini kata berjalan dengan seseorang bukan sekedar berarti hubungan yang biasa-biasa dengan orang itu, tapi ini juga berarti memilih untuk bergaul akrab dengannya. Seorang ahli Alkitab mengatakan bahwa berjalan dengan seseorang itu termasuk menyayanginya dan merasa akrab dengannya, karena teman kita bisa membuat kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Orang yang berurusan dengan orang bodoh akan celaka. Dalam bahasa Ibrani, berurusan dengan seseorang bisa berarti berteman dengannya. Amsal 22 ayat 24. Seorang teman yang menyayangi Allah akan membantu kita tetap setia kepada Allah. Jadi, supaya kita bisa memilih teman dengan bijaksana, Tuhan Sang Penguasa alam semesta memberikan kita kesempatan untuk menjadi sahabatnya.
Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Tuhan memilih sahabatnya dengan hati-hati, yaitu hanya orang-orang yang menyayangi Dia dan beriman kepadanya. Contohnya adalah Abraham. Dia siap melakukan apapun untuk Allah. Dia berkali-kali menunjukkan bahwa dia setia dan taat. Bahkan dia rela mengorbankan Ishak putranya. Abraham beriman bahwa Allah sanggup membangkitkan putranya dari antara orang mati. Tuhan menyebut Abraham sahabatnya karena ia setia dan taat. Bagi Tuhan, sahabat-sahabatnya itu berharga karena mereka menganggap Tuhan lebih penting dari apapun. Mereka setia dan taat karena menyayangi Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allah berteman akrab dengan orang yang lurus hatinya, yaitu mereka yang taat kepadanya. Amsal 3 ayat 32. Tuhan mengundang sahabatnya untuk menjadi tamu istimewa di kemahnya. Dia mengundang mereka untuk beribadah dan berdoa kepadanya kapan saja. Mazmur 15 ayat 1. Yesus berkata, orang yang mengasihi aku akan menuruti kata-kataku. Bapakku akan mengasihi dia. Jadi, untuk menjadi sahabat Yesus, kita juga perlu menyayangi Yesus dan mengikuti ajarannya. Contohnya, kita menaati perintah Yesus untuk memberitakan kabar baik dan menjadi murid. Matius 28 ayat 19. Karena menyayangi Yesus, kita mengikut jejaknya dengan seksama. Yesus senang jika kita melakukan yang terbaik untuk meniru putranya dalam setiap perkataan dan tindakan kita. Sahabat Yesus adalah orang-orang yang setia dan taat. Apakah kita juga akan memilih orang-orang seperti itu sebagai sahabat kita? Jika sahabat kita meniru Yesus dan sibuk mengajar orang lain tentang kerajaan Allah, mereka bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan tetap setia kepada Tuhan. Kita boleh belajar dari teladan di Alkitab. Dalam Alkitab ada banyak kisah persahabatan yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah Ruth dan Naomi. Dua wanita ini berasal dari tempat dan latar belakang yang berbeda. Naomi adalah ibu mertua Ruth, jadi dia jauh lebih tua dari Ruth. Tapi mereka bisa menjadi sahabat karena mereka menyayangi Yesus. Ketika Naomi ingin meninggalkan Moab dan kembali ke Israel, Ruth tetap bersama Naomi. Dia berkata kepada Naomi, bangsa ibu akan menjadi bangsaku dan Allah ibu akan menjadi Allahku. Rut 1 ayat 14. Rut sangat baik kepada Naomi. Sewaktu mereka sampai di Israel, Rut bekerja keras untuk menafkahi sahabatnya. Naomi sangat menyayangi Rut dan memberinya nasihat yang bagus. Rut mendengarkan Naomi dan hasilnya mereka sangat diberkati. Contoh lainnya adalah Daud dan Jonatan. Mereka berdua setia kepada Tuhan. Jonatan adalah calon raja Israel berikutnya dan sekitar 30 tahun lebih tua daripada Daud. 1 Samuel 17 ayat 33. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan memilih Daud sebagai raja, dia tidak cemburu dan merasa tersaingi. Malah Jonatan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mendukung Daud. Contohnya ketika Daud berada dalam bahaya, Jonatan memperkuat keyakinan Daud kepada Tuhan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya demi Daud. Daud juga setia kepada Jonatan. Dia berjanji akan menjaga keluarga Jonatan dan dia menepati janjinya.
bahkan setelah Jonathan meninggal. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus berhati-hati dalam memilih teman, karena teman sejati menyayangi pada setiap waktu dan menjadi saudara saat ada kesusahan. Amsal 17 ayat 17. Dengan siapa kau menghabiskan waktumu akan memberi dampak besar dalam hidupmu. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk dapat memilih sahabat yang benar-benar memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berfirman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bagaimana memilih sahabat yang baik, memilih sahabat yang takut akan Tuhan, sehingga persahabatan kami akan membuat hidup kami lebih dekat kepadamu. Berkati kami Tuhan menjadi sahabat yang baik bagi sesama kami, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Mohon ampuni Tuhan dosa pelanggar kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan